Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 09105803195051. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 7. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas 2 mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bawakan yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ditinjau dari dua aspek dan manfaat yang didapatkan masyarakat dari adanya kedua hubungan tersebut. Dan saya akan memberikan dua contoh mengenai kedua hubungan itu seperti apa. Langsung saja kita masuk pokok pembahasannya. Yang pertama yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ditinjau dari dua aspek. Nah, di sini terdapat dua aspek yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural. Nah, hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Nah, pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa dikenal dengan DPRD yang didasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat. Nah, presiden ini dibantu oleh para menteri untuk menjalankan pemerintahan. Nah, kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Yang kedua yaitu hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Nah, hubungan tersebut saling mempengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan, hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Nah, visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurusi rumah tangganya. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yaitu hubungan struktural pusat dan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ada dua cara yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Baik, cara yang pertama yaitu sentralisasi. Dalam sentralisasi, segala urusan, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara yang kedua yaitu desentralisasi, di mana dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada perangkat yang berada di tingkat bawahnya di daerah seperti gubernur. Nah, selanjutnya yaitu manfaat yang didapatkan masyarakat dari adanya kedua hubungan tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat cepat-cepat direalisasikan oleh pemerintah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi lebih mudah. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial budaya. Yang keempat, kebudayaan lebih mudah diperkenalkan. Yang kelima, terciptanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keenam, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketujuh, peraturan, kebijakan, dan seluruh keputusan pemerintah tersebut baik kepada masyarakat. Nah, adapun contoh sentralisasi dan desentralisasi. Contoh sentralisasi adalah Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan fiskal negara berbalik dari sentralisasi. Nah, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, contoh desentralisasi yakni dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pemerintah daerah memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur, mengurus, membina, serta mengawasi pendidikan yang dijalankan di daerahnya. Hubungan fungsional pusat dan daerah pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, itulah tadi yang sempat saya jelaskan untuk memenuhi mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.